Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Baik untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Stop lakukan ini jika amalmu tidak ingin ditolak. Masya Allah, tadi kita sudah dapat 3 hal nih. Jika dilakukan auto tertolak amalan kita. Yang pertama itu adalah mendatangi peramal atau dukun. Yang kedua menunda-nunda waktu sholat. Yang ketiga meminum dan menyajikan homer. Nah kita akan lanjut ke yang keempat nih. Karena tadi saya bukannya dapat jawaban malah dapat bisikan yang bikin saya kaget. Itu kan ketawa-ketawa pelakunya. Baik, kita akan bacakan artikel ini ada hubungannya dengan tema kita nih. Mari kita bacakan artikelnya adalah heboh tata tertib RW di Malang, pelaku zina dan KDRT didenda jutaan rupiah. Rukun warga RW 02 Kelurahan Mulyorejo Malang menerapkan sebuah peraturan yang cukup unik dan menarik perhatian khalayak ramai. Pelaku kriminal yang tertangkap basah diwajibkan membayarkan denda hingga jutaan rupiah. Waduh, ini mungkin bentuk dari upaya ya pemerintah supaya bisa mencegah hal-hal yang negatif. Nah sekarang Ustaz Syam izin bertanya, melanjutkan yang tadi dong. Hal berikutnya yang bikin auto amalan kita tertolak, bahkan katanya bikin merinding, ada kaitannya dengan zina. Tapi zina seperti apa nih Ustaz? Bentuknya zina kan banyak banget. Mohon penjelasannya guru, silakan. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Uthman Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khair illallah, bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah, bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah, bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Sudah kita jelaskan atau sudah kita pelajari bersama dari guru-guru kita dosa yakni mendekati kesyirikan, kemudian dosa yakni khamar, kemudian dosa tadi yang disebutkan bahwasanya ketika seorang melakukan menunda sholat, maka itu adalah sesuatu yang tertolak amal ibadahnya sholatnya selama 40 hari. Dan itu jelas dalil-dalilnya. Ada satu dalil bahwasanya ketika seseorang, maaf nih ya, ini nggak sampai zina loh ya. Ada seseorang yang melihat aurat orang lain, maka dia tidak diterima amal ibadahnya selama 40 hari. Ketika seseorang melihat aurat orang lain, maka tidak diterima amal ibadahnya selama 40 hari. Dari sini menjadi acuan bahwasanya dosa zina juga menyebabkan amal tertolak yakni 40 hari. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Siapa yang melakukan hal tersebut berarti dia melakukan dosa yang besar. Maka dosa zina yakni digolongkan dosa besar namun tidak sampai yakni tertolak amalnya. Kenapa alasannya tidak tertolak amalnya? Karena bisa saja setelah dia berzina dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada seorang wanita yang maaf habis melakukan hal demikian lalu pulang di perjalanannya dia memberikan minum kepada seekor anjing lalu Allah terima taubatnya karena Allah ridha kepadanya. Maka kita nggak bisa ngejudge orang lain. Maka subhanallah dosa zina adalah dosa yang luar biasa mengerikan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Karena itu adalah jalan yang sangat sesat. Maksudnya jalan yang sangat sesat bukan perlakuan yang sangat sesat, tapi jalan yang sangat sesat. Kenapa? Setiap orang masuk ke dalam jalan tersebut maka akan susah untuk kembalinya. Maka dia akan terjebak di situ yakni sekurang-kurangnya selama-lamanya. Maka subhanallah kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kita tidak boleh serta-merta menjudge orang lain atau mengatakan amal ibadahnya tertolak. Namun kita berhati-hatilah terhadap dosa ini. Dikatakan menyeramkan. Kenapa dikatakan mengerikan atau menyeramkan? Karena dihukumnya adalah hukum rajam bagi mereka yang telah memiliki pasangan. Namun tahu kan hukum rajam Mikdad ya? Iya. Dikubur setengah sampai leher, lalu dilempari batu sampai dia meninggal dunia. Kira-kira mengerikan gak hukum ini Mikdad? Mengerikan banget. Tapi pernah gak dengar ada yang dirajam oleh baginda Nabi SAW? Paling ada 1-2. Enggak banyak kan? Kenapa? Karena subhanallah setelah hukum ini diterapkan orang-orang malah takut melakukannya. Itulah sebenarnya hukum itu penting. Kenapa Liga Inggris nggak pakai pembatas ininya? Liga Inggris tuh nggak pakai satu-satunya liga yang nggak pakai pembatas penontonnya. Sangat dekat dengan karena hukumannya sangat ketat. Siapa yang melakukan kekacauan dalam stadion nggak boleh lagi nonton seumur hidup. Orang takut karena hukum. Sama dengan Islam. Kenapa Islam sangat kejam kepada pelaku zina? Supaya tidak ada yang melakukannya. Subhanallah. Orang takut melakukannya. Masya Allah benar juga ya. Nah tapi kita berarti intinya kalau nggak mau kebakaran jangan main api karena itu namanya
Zina itu berarti dosanya sangat besar ya. Betul. Nah itu dia perlu dicatat, berarti hal yang bisa membuat amal kita tertolak yang keempat adalah melakukan dosa zina. Aduh, nah berarti kita udah dapat 4 nih, Masya Allah, di pagi hari ini udah dapat ilmu yang sangat luar biasa. Sekarang kita lanjut nih, berarti yang kelima saya mau ke Habib nih. Habib, Afwan Bib. Ya, Perbuatan atau hal berikutnya yang katanya bisa bikin auto amalan kita tertolak itu adalah mengada-ngadakan atau menambah dalam hal agama. Nah ini contoh bentuknya seperti apa ya Habib? Nah, Karena ini- kan kalau salah juga jadi perdebatan. Betul, ini menarik. Iya. Kullu bid'ah dolalah, kullu dolalah finnar. Nah. Tapi bid'ah bukan hanya yang dolalah, tapi ada yang baiknya juga. Oh gitu Habib? Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang boleh diikutin juga. Aduh jadi penasaran nih Habib. Setelah yang satu ini aja deh. Oh jangan dong Oh, Habib. jangan. Jamaah udah Maulana, siap-siap bersiap. itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini menarik. Hal yang kelima yang membuat auto tertolak adalah yang mereka melakukan perbuatan bid'ah. Contoh bid'ah yang haram, kita langsung to the point. Adalah mereka yang mengikuti aliran sesat, aliran yang menyimpang, aliran yang tidak mengikuti daripada syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Aliran yang mengajak, contoh misalkan, udah nggak usah sholat, cukup eling aja. Ya kan? Ingat aja udah, ini juhur, ingat aja, oh ya Allah ini juhur. Nah ini sesat. Karena apa? Sholat itu wajib. Sholat itu wajib. Iqamis sholah, dirikan sholat. Karena apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada teman kita ngikutin aliran, udah nggak usah sholat, cukup ingat aja. Ini sesat. Ini yang nggak benar. Terus apa lagi? Ada mereka yang mengikuti, oh ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah nabi yang ke-26. Nah ini ngaco dan ini adalah sesat. Terus apa lagi? Sholat subuhnya 4 rakaat. Tadi 2 rakaat 4 rakaat. 4. 2 rakaat. Yang 4 itu salat sunat fajar 2. Dua, sholat dua, fajar jadi 4 Nah itu totalnya. benar. Tapi kalau sholat subuhnya 4. Ngaco itu. Itu yang nggak benar. Habib shock terapi. Terus apa lagi? Mereka menghalalkan perzinahan. Nah inilah yang haram. Ketika seseorang ada satu perkumpulan, udah nggak apa-apa, ini halal. Ini yang nggak benar, inilah yang menyimpang. Atau aliran lain yang menyimpang, yang tidak mengikuti anjuran atau ajaran agama yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiyyin rasyidin. Wajib kalian berpegang teguh kepada siapa? Kepada sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya khulafai rasyidin al-mahdiyyin yang mereka pemimpin menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di dalam jalan yang lurus, yang mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Berpegang teguhlah kepada kalian padanya, gigitlah ia dengan gigi geraham, dengan kuat, serta jauhlah perkara-perkara yang baru. Karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Gitu ya, Iya. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah jamaah luar biasa berarti.